Halo semuanya, selamat datang kembali di Street Talk kali ini. Kali ini kita akan membahas seputar future plan bersama gua, Ahmad Fauji, dan partner gua Halo, gue Dinda. yang akan menemani kalian di episode kali ini. Sebelum kita mulai nih, Din, kita bahas yang paling dasar-dasar dulu, Din. Apa sih, Din, future plan itu? Dari yang gue tahu, future plan adalah rencana masa depan tentang apa yang akan kita lakukan di masa mendatang nanti, Ji. Ya, benar banget, Din. Walaupun kita pikir, masa depan masih jauh, tapi kita harus memiliki rencana-rencana supaya semua berjalan dengan baik, Din. Ngomongin future plan nih, Din, lu sekarang lagi ada kesibukan apa sih, Din, buat ngewujudin semua rencana-rencana lu? Kalau gue sendiri sih ya seperti pelajar yang lain ya, belajar tentu saja. Dan gue lagi ikut organisasi siswa intrasekolah atau yang biasa kita kenal sebagai OSIS, Ji. Kalau lu sendiri lagi sibuk ngapain sih belakangan ini? Ya, kalau gue sih sama ya, pada siswa-siswi pada umumnya belajar. Dan gue juga sama kayak lu nih, Din. Gue ikut organisasi intra sekolah. Dan gue mau nanya nih, Din. Selesai SMA lu mau kemana sih, Din? Kalau gue sendiri sih sempat kepikiran untuk kedinasan, tapi dengan mempertimbangkan hal-hal lain, mungkin sekarang gue lebih condong untuk mengambil universitas. Kalau lu sendiri, Ji, kepikiran gak sih abis SMA tuh mau lanjut ke perguruan tinggi apa? Nah, kalau gue sih, gue mau lanjut ke universitas. Dan gue juga kurang tertarik sama kedinasan. Oh iya, Din. Apa sih, Din, perbedaan kedinasan sama universitas? Mungkin teman-teman yang nonton nih belum tahu. Mungkin teman-teman yang nonton lagi mempersiapkan rencana-rencananya mau masuk ke universitas atau mau masuk ke kedinasan, tapi masih bingung nih. Apa sih bedanya? Nah, kalau kedinasan seperti yang kita tahu itu di bawah pemerintah. Jadi mereka ada ikatan dinas dan biasanya sekolahnya gratis. Kalau universitas tidak di bawah pemerintah dan tidak ikatan dinas di. Wih, keren banget ya penjelasannya. Tadi lu bilang lu kan mau masuk ke universitas. Di universitas itu lu mau masuk di bidang apa sih, Din? Kalau gue sendiri sih kepikirannya untuk masuk ke diplomasi gitu ya, hubungan internasional. Soalnya kan dunia semakin global, jadi itu kenapa gue memilih hubungan internasional. Kalau lu sendiri sih, Ki, ada nggak sih kayak pikiran mau masuk ke bidang apa di SMA? Nah, kalau gue sendiri sih, gue tertarik di bidang pendidikan. Karena menurut gue pendidikan sangat penting ya, Din. Terlebih lagi di Indonesia yang gue lihat kualitas pendidikannya masih kurang tinggi. Karena menurut gue, tingginya kualitas suatu pendidikan akan berpengaruh pada kemajuannya bangsa itu nih, Din. Karena kunci dari kemajuannya suatu bangsa adalah pembangunan. Kunci dari pembangunan adalah sumber daya manusia yang baik. Kunci dari sumber daya manusia yang baik adalah kualitas pendidikan. Jadi gue bisa bilang majunya kualitas pendidikan berkolerasi dengan majunya suatu bangsa. Dan gue juga tidak menutup kemungkinan untuk kuliah di luar negeri. Wah, keren banget sih, Di. Kan tadi lu bilang lu ada kemungkinan untuk rencana kuliah ke luar negeri. Kalau menurut lu sendiri, opini lu atau mungkin menurut lu positif dan negatifnya dari berkuliah di luar negeri itu apa sih, Ji? Ya, kalau untuk gue sendiri ya, gue kan tertarik di bidang pendidikan. Mungkin jika gue kuliah di luar negeri, gue bisa mempelajari, bisa mencerna sistem-sistem pendidikan di negara, terlebih lagi di negara yang kualitas pendidikannya di atas Indonesia, seperti Jepang, Amerika, Finlandia, supaya gue bisa pulang ke Indonesia dan menerapkan sistem-sistem yang baik itu. Kalau menurut lu sendiri, Din, lu mau kuliah di luar negeri apa di dalam negeri sih, Din, dan apa positif negatifnya berkuliah di luar negeri? Kalau gue sendiri, gue juga sempat kepikiran untuk mengambil studi ke luar negeri. Dan menurut gue positifnya tentu saja karena kita bisa mengambil ilmu yang mungkin nggak kita dapat di negara kita sendiri. Kalau negatifnya mungkin secara nggak langsung kita bisa kebawa arus pergaulan luar negeri atau mungkin karena kita jauh dari Indonesia kita jadi kayak kangen rumah gitu sih, Gi. Menurut gue sih gitu. Keren banget nih, Dinda.
ngelihat rencana-rencana lu yang keren-keren tadi, ada nggak sih Din seseorang atau role model yang menginspirasi lu atas rencana-rencana lu itu Din? Wah, ada banget sih pasti. Role model gue itu adalah Menteri Luar Negeri Indonesia sekarang atau yang kita kenal sebagai Ibu Retno Marsudi. Karena menurut gue dia itu keren banget ya, karena Menteri Luar Negeri Indonesia perempuan pertama dan dia tuh skill diplomasinya tuh keren banget sih, Ji. Kalau lu sendiri ada nggak sih, Ji, sosok yang menginspirasi lu dan dia itu membuat lu tuh punya rencana yang sekarang ini? Ada nggak sih, Ji? Oh, tentu ada dong. Gue punya role model seorang public figure sekaligus YouTuber yang sekarang sedang menjalani studi di Jepang. Siapa lagi kalau bukan Jerome Pauline. Dia menginspirasi gue bahwa pendidikan itu sangat penting. Pendidikan atau ilmu adalah salah satu faktor penting dalam kehidupan. Karena menurut gue, harta atau tahta bisa sirna tapi ilmu akan tetap abadi. Gitu, Din. Dan gue ngelihat kita kan lagi ngebahas topik tentang future plan dan tidak terlepas dari plan B. Apa sih pendapat lu nih Din tentang plan B? Kalau gue sendiri sih menurut gue kita seseorang yang punya rencana harus memiliki plan B sih. Soalnya kita kan nggak pernah tahu ya apa yang akan terjadi di masa mendatang. Mungkin rencana awal kita tuh nggak tercapai. Jadi menurut gue punya plan B itu adalah sesuatu yang harus kita punya. Kalau menurut lo sendiri Ji, penting nggak sih punya plan B? Ya, kalau menurut gue ya sama seperti lu di plan B itu sangat penting ya. Karena kita tidak bisa menjamin 100% bahwa plan kita akan berjalan dengan baik. Tapi nih Din, gue baca satu penelitian bahwa seseorang yang menyiapkan plan B-nya kecenderungan gagal di rencana pertamanya nih Din. Jadi menurut gue selain kita menyiapkan plan B, kita juga harus bersiap dengan berbagai situasi-situasi. Wah, benar banget sih, Ji. Nah, kita kan beda jurusan nih, Ji. Lu MIPA, gue IPS. Kalau menurut lu sendiri nih, sebagai anak MIPA, apa sih opini lu atau pendapat lu tentang fenomena lintas jurusan yang biasa kita sebut tuh linjur? Menurut perspektif anak MIPA tuh gimana sih? Ya, kalau ditanya gue pribadi, ya, untuk linjur itu nggak bisa gue benarkan dan juga nggak bisa gue salahkan. Nggak bisa gue benarkan karena sebelum kita masuk SMA kan kita sudah disuruh pilih jurusan ya, antara IPA atau IPS. Jadi menurut gue kita harus bertanggung jawab dengan apa yang udah kita pilih. Dan juga nggak bisa disalahkan karena mungkin di tengah jalan kita punya faktor-faktor atau alasan-alasan yang membuat kita terpaksa harus lintas jurusan. Gitu. Nggak kerasa nih Din, kita udah lama ngobrol nih Din. Mungkin iya gue punya satu pertanyaan lagi nih Din terakhir. Ya, gue mau nanya pendapat lu tentang stigma orang tua kuno yang menganggap bahwa perempuan mah gak harus sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya juga kerja di rumah, ya, ngurus anak di rumah. Gimana Din pendapat lu tentang stigma itu? Kalau gue sendiri sih, ini jawaban gue ya. Gue tidak mengeneralisasikan bahwa jawaban semua perempuan akan seperti ini. Cuma kalau menurut gue, stigma itu tuh udah lumayan kuno ya, karena dunia kan semakin berkembang. Sekarang sudah ada, seperti yang kita tahu, hak asasi manusia, sehingga setiap orang berhak mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya tanpa memandang apapun dari dia. Menurut gue sih gitu. Jadi kayak stigma kayak gitu tuh mungkin seharusnya nggak harus ada lagi sih. Ya, setuju banget. Lagian juga di negeri kita ini juga udah banyak kok perempuan-perempuan yang sanggup mengerjakan pekerjaan laki-laki. Contoh, kita punya contoh, kita sudah punya presiden perempuan, Ibu Megawati. Sudah banyak menteri-menteri yang bergender perempuan. Sudah banyak perempuan-perempuan tangguh yang masuk ke bidang teknik. Ya, mungkin segini aja kali ya obrolan kita kali ini. Iya, benar banget, Ji. Semoga dari podcast kali ini ada manfaat yang bisa diambil. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata yang baik yang disengaja maupun tidak. Ya, terima kasih yang sudah mendengarkan. Jika teman-teman yang menonton ada saran, bisa langsung saran ke IG @mpkusis SMA Negeri 63 JKT. Sampai jumpa di Siswi Talk episode selanjutnya. Dadah. Dadah.